Batang panjang ini kelihatannya biasa saja, tapi dari sinilah lahir manisnya kehidupan. Inilah tebu, sang raja manis yang sudah lama berakar di tanah Lampung. Dari ribuan hektar kebun rakyat hingga pabrik raksasa, tebu telah menjadi denyut nadi ekonomi, pangan, dan bahkan energi masa depan. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan tebu dan gula dari Lampung, sang motor manis Nusantara. Tebu masuk ke Lampung sejak masa kolonial Belanda. Ketika tanah subur di sekitar Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Waikanan mulai dibuka. Pada dekade 1970-an sampai 1980-an, pemerintah Orde Baru memperluas perkebunan besar-besaran, menjadikan Lampung sebagai salah satu sentra gula nasional. Nama-nama pabrik gula seperti Bunga Mayang, Cinta Manis, dan Tulang Bawang menjadi legenda yang membangun citra Lampung sebagai lumbung gula Sumatera. Puncak kejayaan gula Lampung terjadi pada awal 2000-an ketika produksi gula nasional mencapai jutaan ton per tahun dan Lampung menyumbang hingga lebih dari 30% produksi gula Indonesia. Bayangkan, dari setiap 3 sendok gula yang kita aduk di kopi atau teh, 1 sendok bisa jadi berasal dari Lampung. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja keras para petani tebu, buruh pabrik, hingga rantai distribusi yang menjaga pasokan gula untuk seluruh Nusantara. Namun perjalanan tidak selalu manis. Tantangan mulai muncul. Harga gula dunia yang berfluktuasi, produktivitas kebun yang menurun karena tanaman tua, hingga masuknya gula impor yang menekan pasar lokal. Petani sering mengeluh, hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi. Banyak perkebunan rakyat yang terlantar, sementara pabrik gula menghadapi mesin-mesin yang sudah berusia puluhan tahun. Era kejayaan sempat meredup, dan Lampung pun menghadapi dilema, bagaimana menjaga manisnya tebu tetap bertahan. Meski begitu, semangat para petani dan pelaku industri gula Lampung tidak padam. Program revitalisasi pabrik gula mulai digalakan dengan modernisasi mesin-mesin penggiling, sistem irigasi baru, dan bibit unggul berproduksi tinggi. Selain itu, tebu kini tidak hanya dilihat sebagai bahan baku gula. Dari batangnya bisa diolah menjadi bioetanol, bahan bakar nabati yang ramah lingkungan. Ampas tebu yang dulu dianggap limbah, kini menjadi bahan baku energi biomasa untuk listrik. Daun tebu bahkan bisa dipakai untuk pakan ternak atau pupuk organik. Inilah transformasi dari sekadar gula menuju green energi masa depan. Dengan lahan lebih dari 100.000 hektar kebun tebu dan belasan pabrik gula besar maupun kecil, Lampung memiliki potensi untuk menjadi pusat industri tebu terintegrasi di Indonesia. Tidak hanya gula konsumsi, tapi juga energi bioetanol, listrik biomasa, hingga produk turunan bernilai tinggi. Bayangkan, 1 batang tebu bisa menghasilkan gula untuk rumah tangga, energi untuk kendaraan, hingga pupuk bagi sawah. Inilah ekonomi sirkular yang mulai dirintis di Lampung, menjadikan tebu sebagai komoditas strategis, bukan hanya untuk pangan, tapi juga untuk ketahanan energi bangsa. Sejarah panjang tebu di Lampung adalah kisah tentang manisnya kerja keras, pahitnya tantangan, dan harapan akan masa depan yang lebih hijau. Tebu bukan sekadar tanaman, melainkan simbol ketekunan petani Lampung yang menjaga api manis Nusantara tetap menyala. Dari secangkir kopi dengan gula pasir, hingga mobil berbahan bakar bioetanol, semua bisa berawal dari batang tebu Lampung. Kini, peluang terbuka lebar. Lampung butuh dukungan teknologi, modal dan mitra strategis untuk membawa industri gula dan bioetanol ke level dunia. Bagi para investor, inilah saatnya masuk dan menjadi bagian dari transformasi besar.
Dari Lampung, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Inilah Banda Lampung, tempat peluang bertemu potensi, dan disinilah masa depan dimulai.